untuk perbaikin ini nih guys, tuh kacanya tuh. Nanti lihat markir akan injek, jadi kuat. Mudah-mudahan untuk sampai winter. Dia bilang kalau misalnya diinjek terus tiba-tiba jadi crack gitu, itu garansi malah ini semua kaca diganti sama dia dengan biaya mereka. Hebat ya garansinya. Ya seperti itu guys. Jadi ini yang aku harus lakukan sebelum winter, karena nanti kalau udah winter ini bisa akan jadi crack. Jadi kayak apa sih, pecahan rambut gitu guys. This is the process when you do rock shield guys. Yep. Look at that. Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, pagi-pagi ya guys. Hari ini aku libur, aku tidak kerja part time karena aku minta off. Aku mau ke salah satu bengkel, bukan bengkel ya. Jadi aku mau bersihin. Ini kan kaca depan aku tuh ada chip rocks dari batu kerikil. Aku mau benerin itu ke tempat namanya Crystal Glass. Ya, jadi dibilang ternyata kamu walk in aja gitu. Oke. Ikutin terus. Jangan lupa stay safe ya guys. Yuk kita jalan sekarang yuk. Dibantu dengan Mbak GPS nih. Nah sekarang pemandangan kalau aku keluar garasi beda dengan dulu ya. Dulu kan aku di basementnya dua lantai. Posisinya tuh di basement 2. Kalau ini juga kita nggak perlu pencet bell, nggak perlu pencet fob maksudnya. Dia cuma dari sini dia langsung otomatis kebuka. Terus kalau masuk baru, aku sampai sekarang nggak bisa synchronize fob ini dengan di windshieldnya mobil ini. Aku nggak tahu apa mungkin mereka nggak boleh karena untuk alasan security reason gitu kan. Nah pagi ini cerah sekali guys, look at that, cerah secerah hatiku. Pagi-pagi seperti ini guys suasananya tuh ya, pagi-pagi nih. Aduh dingin ya AC-nya kok Kak. Ngarah. Nah gitu deh. Suasananya beda ya guys sama di downtown. Kalau downtown kalian sudah tahu lah ya, di sana tuh pasti banyak construction. Di sini mah tuh nyantai, ini rumah-rumahnya rumah-rumah orang keluarga sultan kayaknya ya. Rumahnya gedong-gedong, bungalow tuh jadi bangunan yang tidak 2 lantai, jadi cuma 1 lantai, makanya dia bangunannya besar. Yang tadi tuh. Nah ini apartemen aku sebelah kanan nih. Ini aku lihat jadi jalan belakang dari apartemen aku. Proceed about 2 kilometers to the end of the road. Iya mbak, makasih mbak, terima kasih atas suggestion-nya. Langit cerah guys, langitnya tuh lihat udah bagus banget. Aku heran ya, sudah September ini anginnya sih kadang keras, kadang enggak ya. Tapi ya seperti inilah guys. Nah ini sebelah kiri kanan ini perumahan namanya Kavana. Kalau kalian mungkin Google ya, kalau teman-teman yang kepo ya kan gitu, pengen tahu sih rumah berdekatan sebenarnya tuh Kavana tuh tulisannya. Kalau baca tuh Kavana ya. Ini teman aku juga dari sini, anak-anak Amazon banyak tinggal di sini juga. Manajer aku dia renting apartemen di James Howard gitu. Nah ini suasana perumahannya ini aku suka. Jadi kita tuh kayak tinggal di daerah apa ya, BSD kali ya. Suasananya ini enak. Aku suka banget tinggal di sini. Tidur juga pules guys. Aku tuh tidur tuh cuman bangun kencing 2 kali aja. Sementara si bubu itu ngorok gitu kan. Gitu. Aduh ada anak kecilnya mau nyebrang atau gimana aku nggak tahu ini. Ini anak mau nyebrang atau tidak itu. Dia mau nyebrang kemana? Aku takutnya anak-anak ini lari kemana. Aku nggak ngerti ini. Tuh ya kan, kita harus perhatikan dulu mereka sepak terjang. Ini orang tua bawa anak, bawa anjing. Aduh, berapa tangan dia bisa? Itu bahaya tuh. Harusnya tuh dibatasin ya. Nah seperti inilah suasananya ya guys. Ini pagi sekarang jam 9.25 dan temperatur di luar saat ini di dashboard aku menunjukkan 17 derajat Celcius. I don't know, is it the real temperature or no? Nah ini jadi kita motong lewat jalur belakang, nanti tembusnya langsung ke Gateway Boulevard. Jadi kita langsung tembus keluar di showroomnya Mercedes-Benz. Ya, ini jalan ya. Kalau waktu itu aku pulang dari Safeway malam-malam jam 4 pagi itu sepi banget guys. Kalau misalnya kamu lagi diperkosa, tidak ada yang dengar kayaknya nih. Mas Panda suka diperkosa. Oh, manja. Tuh langitnya lagi cakep guys. Ih, Tuhan ini hebat ya, bikin langit seperti gini. Sebelah sana agak-agak mendung-mendung, nggak
nggak jelas tuh. Tuh matahari udah mulai muncul, kelihatan kan? Cahaya mataharinya sudah mulai muncul. Gateway. Nah ini Mercedes-Benz sebelah kiri aku nggak kelihatan ya. Soalnya ini ngadepnya ke sana sih. Nah, tuh. Aku ambil jalur kanan aja deh. Soalnya nanti aku belok kanan. Ini Toyota Boulevard. Nah sebelah kanan aku ini kan jalan tol guys langsung. Proceed about 1 kilometer to the end of the road. To the end of the road. Di sini yang GPS Lexus ini dia bisa baca sampai daerah sini, maksudnya daerah sini. Tapi kalau misalnya aku nyari masukin alamat rumah aku, dia nggak kebaca karena itu tempat di mana Mas Panda tinggal itu merupakan dulu sawah ya, sawah atau farmer ya kan, berkebun dengan wheat, canola gitu loh. Jadi seperti itu. Aku harus upgrade nih GPS, tapi ngapain lah bayar 250 upgrade GPS doang. Gila ya, di Kanada apa tuh ratusan dolar, puluhan dolar. In 400 meters, right turn at the end of the road onto Ellerslie Road Southwest. Ellerslie Road Southwest. Ini nih ada salah satu hotel juga nih yang aku pengen cobain, tapi kata Bubu janganlah kamu di hotel lagi, ntar kamu sakit lagi. Iya ya, nggak tahu kenapa ya guys, aku tuh kok langsung parno ya kerja di hotel itu. Kadang ngeliatin orang kan ada yang sakit, apalagi dengan covid kayak begini, ngeri. Next right and then left turn onto AB2 North. Nah ini jalannya aku seperti ini di sini, nggak kayak di downtown dulu kan ya. Nah itu sebelah kiri pojok itu Lexus, kelihatan nggak sih logonya Lexus? Jadi kalau aku servis mobil nanti deket situ tuh deket. Ini Lexus South. Dulu pertama kali aku kenal Bubu dia selalu servis ini, akhirnya move ke yang Lexus West. Ini depan aku ini mobil Tesla nih. Tesla ini aku nggak tahu ya, maksudnya masih suka sih aku ngeliat mobil Tesla ini. Cuman bodinya tuh kok desainnya kayak bakpao gitu loh, kok gemuk-gemuk gitu. Kayak bakpao. Next left onto AB2 North. Nah ini kita masuk ke Gateway Boulevard. Kalau kalian mau lihat gimana perjalanan itu ya silahkan Google Gateway Boulevard. Jadi kalian bisa tahu tuh ada Lexus. Oh tadi Mas Panda lewat sini gitu. Hari ini aku totally off, dari kemarin juga Jumat aku kerja, Kamis libur. Jadi aku totally off. Kayaknya aku juga lebih prefer untuk satu kerjaan aja ya. Tapi part time tuh aku perlu juga sih buat ngisi tabungan guys. Tabungan aku kan sudah ambles kemarin buat DP apartemen. Jadi harus di-refill lagi. Atau jual rumah yang di Jakarta. Proceed about 2 kilometers on AB2 North. Oke. Aku jarang nyetir. Si Bubuti paling males nyetir masuk highway katanya dia. Ini cuaca hari ini bagus banget guys. Mudah-mudahan kayak begini ya sampai siang. Ntar mungkin siang aku ke rumah Mbak Nek nganterin Tupperware waktu yang dipakai bakso itu loh. Kalau Mbak Nek di rumah ya. In 1 kilometer, keep left onto Gateway Boulevard North. Oke. Gateway Boulevard North, keep left. Nah itu Serajab tuh, sebelah kanan IKEA. Jadi dekat banget nih guys. Kalau kalian mungkin kangen ya perjalanan Mas Panda kerja lewat jalan tol Keep left. ini. Nah sekarang nih karena perjalanan kerja Mas Panda tuh deket banget, cuma 5 menit, dan biasanya Bubu yang nganterin. Jadi Bubu sekarang yang take over kendaraan atau mobil. Aku pulangnya di drop sama teman aku. Ada teman sahabat baik aku orang Filipina, dia yang drop aku. Tapi aku suka kasih uang bensin sama dia $20. Proceed about 6 kilometers to your destination. Aku kasih 20, dia bilang nggak usah. No. Gue bilang ini buat isi bensin, lo kan sering nganterin gue. Ya akhirnya dia bilang thank you ya. Ini agak mantap ini kayaknya. Kita ke nama tokonya tuh Crystal Glass. Jadi dia untuk perbaikin windshield atau rock chip tuh ya gitu, pecahan batu kerikil kena ke kaca. Hal itu sudah common ya guys, maksudnya sudah hal biasa di Kanada gitu. Jadi dia heran baru beli mobil besoknya kena percikan batu. Itu terjadi kemarin waktu 2 bulan lalu. Biasanya kan karena aku bilang kan jalan sini kan di cover sama garam dan rocks
gravel ya, batu kerikil gitu. Kalau lagi summer supaya tidak licin. Nah pas sudah pada winter maksud aku. Nah pas summer itu kan batu kerikilnya tuh masih ada ya, walaupun jalan sudah dibersihkan. Ini kan jalan ini mulus ini gini dibersihkan guys pas waktu summer. Nah nanti winter beda lagi itu treatmentnya. Jadi setiap perbedaan cuaca, negara-negara yang punya salju itu beda treatment guys. Ini kenapa mobil naik mobil ha? Mobil Mustang naik mobil naik Mustang. Oh ini Mustang bukan Buteng ya atau Pateng. Kok aku mas dia larinya ke Gateway Boulevard ya? Kenapa nggak yang sebelah sana ya? Udahlah nggak apa-apa sih ini. Biar dekat ke Home Depot. Aku mau Home Depot mau balikin barang juga. Kemarin aku beli sink gitu buat kitchen, ternyata nggak pas. Aku beli 3, 1 yang pas, yang 2-nya aku return. Nah disinilah jalan waktu itu aku kena polok tilang, maksudnya kena speeding ticket di sini. Seperti aku cerita waktu itu di video aku. Jadi sekarang aku mau jalan ke arah ke downtown tuh kayak aneh sekarang guys. Jadi kayaknya downtown tuh perasaan aku jauh bagi aku sih nggak ada jauh ya. Si Bubu ini lucu. Kalau dia ngedrive 25 menit aja bagi dia tuh kayak udah jauh. Dia belum pernah ngerasain di Indonesia aja ngedrive bisa 3 jam 4 jam walaupun jarak cuma 10 kilo ya kan. 5 kilo pun nggak nyampe bisa 3 jam. Dia tuh harusnya bersyukur di sini. Nggak ada macet ya kan. Kalau kita udah biasa guys ngedrive lama-lama ya. Mereka orang sini kalau dia bilang ngedrive 35 menit, 40 menit itu udah kayaknya udah kayak ngedrive ke ini, Po. Dari Sabang sampai Merauke bagi mereka. Ya, dia nggak tahu di Jakarta kalau ngedrive itu. Aduh, ini mobil depan bawa apa ini kok? Bawa kendaraannya kok kayak bawa diesel gitu. Ini TNT sebelah kiri guys. Tuh daun-daun sudah mulai menguning guys. Itu tanda-tanda sudah mau rontok. Sebentar lagi nih rontok nih. Daun-daun sudah menguning nih. Oh my god, so beautiful yellow. Kalian lihat kan? Daun-daunnya sudah mulai menguning itu. Sudah mau tanda-tanda mau musim gugur nih. Bentar lagi. Kalau musim gugur itu tanda-tandanya daun menguning, angin terus gitu kan. By the way, how long is Crystal Gateway Boulevard? Oh, dia bilang South Common ada. Harusnya Google yang South Common aja tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu sini lebih sepi, South Common rame. Dan biasanya kalau musim winter gini, kalau kita ke garage gitu untuk ganti tire itu biasanya ngantri dan itu harus book appointment. By the way, kita sudah order ban baru buat mobil ini ya kan. Karena ini mobil sudah hampir 6 tahun ya kan. Sudah 6 tahun ya kan. Jadi bannya harus diganti ya kan untuk safety kita. Walaupun masih kelihatan agak tebal, kondisinya sudah 75%, makanya kata Bubu ganti aja untuk safety. Iyalah. Mas nggak nggak dioplas ban. Sini nggak ada tempat ngoplas kayak gitu. Kalau ada mungkin bisa jadi ya. I think I should take this. Jadi lucu, kayak jadi aneh aku nih nge-drive ke downtown guys. Jadi lucu. Kalian mungkin hafal jalan-jalan ini kan, jalan kalau aku pulang kerja dari Amazon ke rumah nih lewat sini terus kan. Ini ada supermarket, superstore gitu loh. Di sini guys kerjaan itu banyak. Masalahnya sekarang kalian tuh punya work permit nggak atau punya izin kerja. Sini nyari kerja tuh ampun, seperti aku bilang kayak ganti celana dalam ya kan, atau ganti BH kalau kalian bisa ganti tiap hari bisa ganti ya kan. Itu kerjaan banyak itu di Indeed, di ini, apalagi sekarang mereka grocery itu sudah nyari staff. Amazon aja sudah nyari staff karena mereka akan menghadapi bulan sibuk. Makanya aku nggak mau ngambil banyak shift di yang kerjaan hotel itu karena Amazon nanti bulan September aku akan kerja 6 shift seminggu. 6 shift itu berarti overtime yang 2 hari ya. 2 hari itu overtime, kebayang lah gitu kan. Ya begitu. Kalau misalnya di sini biasanya kalau akhir tahun itu saatnya situlah kita orang panen-panen, enggak itu di hotel gitu kan. Kayak di hotel juga mereka ini agak down lagi karena dengan adanya restriction pakai mask itu jadi banyak event-event yang cancel. Makanya kemarin tuh aku dikasih libur, next week there's no much going on, dia bilang gitu kan. You can take the off. Oh ya ulang, terima kasih gue bilang. Jadi kalau aku lebih mendingan kerja di Amazon daripada di hotel. Karena aku parno gara-gara kerja sehari itu aku langsung sakit guys. Ya kan. Gara-gara waktu itu aku nganterin makanan ke salah satu orang yang karantina ya kan. Ngapain juga nyuruh aku kan. Kenapa nggak
itu aja tuh si manajer goblok itu, si ada perempuan itu, ayo temenin aku, gue bilang iya, gue bilang. Orang bule, bukan manajer sih, dia kayak supervisor gitulah, datang, ayo Vic, bantuin aku yuk antar makanan biar kamu tahu nanti kalau dia mau antar makanan lagi kamu tahu ruangannya dalam mati. Penting, gue bilang, halo mbak, sebelum kamu lahir saya sudah kerja di hotel gitu, sudah tahu treatment tamu. Gak usah ajarin saya ya, gue dalam hati gue. Ini mana nih kok nggak bunyi lagi GPS saya, mbak kemana kita ini, hey, halo mbak. Aku mau dibawa kemana ini? Aku tahu si Crystal Glass itu kalau nggak salah dekat pojok gitu. Ayo lo mbak, ngomong mbak, ojo malu-malu, ojo kementelung. Mana si mbaknya nggak ngomong-ngomong? Halo, tidur kakak mbak, bangun. Si mbak, nah. In 400 meters, your destination is ahead on the left. Oh, it's ahead on the left. Aku tahu di persimpangan ini itu dia Crystal Glass-nya tuh kalau nggak salah ya. It's ahead on the left. Oh ini dia Crystal Glass. Tapi macam mana aku masuk ke sininya? Your destination is ahead on the left. It's ahead on the left. Aku langsung motong sini mampus aku. Nah ini dia guys, namanya Crystal Glass. I think I just could walk. I don't know. Aku parkir di mana ini? You have arrived at your destination. The route guidance is now finished. Oke, private property authorized. Macam mana aku mau parkir ini? Sebelah sana aja nih. Agak kosong tuh sebelah mobil. Subaru baru. Nah, sampailah guys. Nah ini tempatnya guys, namanya Crystal Glass. Kalau kalian Google ya. Tapi tadi kita telepon, dia bilang kalau kamu mau perbaikan kamu cukup walk-in aja ke sini. Seperti ini guys suasana di luar nih. Ini ada derek. Tadi aku masuk ke dalam ya. Mereka ada garansi guys. Jadi kalau misalnya windshield-nya crack itu malah diganti satu kaca gitu. Kalau misalnya udah di rock chipnya diperbaikin tiba-tiba jadi crack, itu ada garansi sama dari dia. Hebat ya. Padahal kan kalau ganti kaca windshield kayak gitu tuh bisa cost you 350. Ya. Jadi kaca yang aku mau perbaikin tuh ini guys tuh. Ini kan ada chip nih. Kalau kalian lihat tuh. Tuh, ini ada chip nih kelasnya tuh. Ini nih kena percikan batu kerikil. Dulu aku pernah di driving side, habis itu aku tidak pasang perbaikan. Pas winter itu crack sepanjang ini. Makanya ini kaca sudah diganti ya, bukan original dari Lexus. Tapi waktu dari Lexus malah dibilang kamu jangan pakai yang Lexus original, sayang nanti kalau kena chip lagi, karena mahal dari Lexus itu $800. Akhirnya kita waktu itu ganti di salah satu kayak gini juga. Ini Crystal Glass, aku belum pernah dulu tuh Speedy Glass. Itu it cost me only 350 ya. Nah ini makanya aku mau perbaikin. Kan ini cuman cost you $49, $50 lah ya untuk perbaikin ini nih guys, tuh kacanya tuh. Nanti lihat markir akan diinjek jadi kuat. Mudah-mudahan untuk sampai winter. Dia bilang kalau misalnya diinjek terus tiba-tiba jadi crack gitu, itu garansi malah ini semua kaca diganti sama dia dengan biaya mereka. Hebat ya garansinya. Ya seperti itu guys. Jadi ini yang aku harus lakukan sebelum winter, karena nanti kalau udah winter ini bisa akan jadi crack. Jadi kayak apa sih, pecahan rambut gitu guys. Jadi dalamnya seperti ini guys tuh. Dia juga masang apa nih, jual kaca-kaca gini, kita bisa pesan, ada harga-harganya tuh. Nah, di dalamnya ini seperti ini guys, kurang lebih ya. Banyak dijual kaca-kaca dan mirror-mirror ya kan. Jadi kalau teman-teman mau order kaca yang custom atau buat glass door shower juga bisa dilakukan di sini. Pokoknya asik banget deh ya. Harganya juga nggak terlalu mahal kok, itu bisa antara 10 sampai $150. Ya, seperti yang kalian lihat nih. Aku juga sempat kepikiran untuk bikin salah satu wall di apartemen aku, mau aku kasih taruh kaca. Aku juga minta ganti wipernya, karena kan kita udah mau winter. Itu wiper aku ganti sekitar setahun yang lalu, so time to time. Finally I changed the windshield too guys. Jadi windshieldnya tuh aku ganti karena. Keep the old wipers? Hah? You want to keep your old wipers? Do I have to or no?
Do you want to? No. It's up to you. It's up to you. Just What throw people it. do is you have a spare in the back. Oh, oke. Dia yang di belakang kita nggak ganti karena ini dibilang dari dealer. Ini kan beda Bu, modelnya kayak gitu. Tapi yang ini kita ganti dengan with the different brands, but it's okay. So ini kita lagi ganti pakai Clear Plus. I don't know. Karena ini sudah setahun ya. No, just throw it. I don't need that one. Yeah, that's the good things. So the size is 18 and 24. That's good. Jadi cuma di-plug-in doang nih yang buat Lexus gampang jadi dibilang. It's easy to install. That's it. Wow. This is the process when you do rock shield, guys. Yep. Look at that. Ini guys, jadi prosesnya tuh kayak gitu tuh. Aku tadi izin sama masnya, dibilang, oh nggak apa-apa. Jadi bagus ya. Tuh ada berondong manja di sana, tapi berondongnya biasa kasih ya guys. Ya seperti inilah, jadi windshieldnya tuh kalau yang order tuh udah disiapin tuh. Kayak dulu kita pergi ya. Tuh, mobil aku dikasih plastik biar duduk biar bisa. Look at that. So this is kind of the glasses they do guys. Ini beberapa windshield mobil pesanan orang nih kali ya. Jadi kalau kita mau perbaikin kaca itu mereka katanya kamu punya rain sensor nggak? Karena mobil ini kan ada rain sensornya. Jadi waktu dulu aku ganti, mereka tuh tanya, karena ini kan ada rain sensornya gitu. Jadi kalau ada rain sensor jadi dia ngordernya beda. Guys tuh, dia tutupin gitu. Dikasih ultraviolet. Is it ultraviolet, right? Wow. Yeah. Begitu guys proses perbaikan. Mungkin hal ini jarang di Indonesia. I'm from Indonesia. We never have this kind of rock chip or whatever. No. It's very rare because it's like Yeah. every year it's a common thing. It's a common thing It's a here, common thing. See, like what you said, it's common thing, guys. Yeah. Like if you have a living in a winter country, like in America, Canada or Europe, it's common thing. So inilah seperti gini prosesnya guys, tuh di ultraviolet kayak gitu tuh, lucu ya. Semoga ini bisa bikin pengetahuan kalian ya. Jadi cost me change this one is chips only $20 pairs or one each. I'm not sure. Yeah, Prices. I think it's a $20 each. Gitu. It doesn't cost you much this one. The new windshield. Wow. That's just the cost of the repair off the new windshield. If it cracks, continues to crack. This one's not going to continue to crack. Oh yeah, This that's is why. Good. That's the one that I did earlier. It had big star and it runs going everywhere. That one's risky. It's risky. This one because it's still new, Well, it's also small. This just is small one, chips. Yeah. It was I believe it's 2 months ago, but I don't have time to fix it, right? Yeah. So now is this time for me to fix it. Now it's time. Yeah. Iya, sorry guys. Nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Seperti inilah prosesnya tuh guys. Wow, that's good. Dan ini garansi guys. Jadi dibilang kalau misalnya ini crack jadi kayak ada rambut halus makin memanjang itu diganti windshieldnya without cost. Jadi kita cuma bayar labor cost-nya aja dia bilang. Tuh, wow. Untung aku pergi yang ke sini ya, Crystal Gateway. Tadinya aku mau yang ke South Common, tahunya South Common rame guys. That's it. It's washing now. Okay. So what should I do after this is done? That's it. I don't need. Enjoy your day. Can I wash my car Yes, you can. or should I wait like 24 hours? You can wait. You can wash your car. You can wash your car. You can tell your car is already very clean, so it's Oh all my good. god, look at that guys. This is the final. Look at that. Kalian bisa lihat nggak tuh? Tuh dia tuh sudah rapi, ya. Seperti inilah hasil akhirnya guys. Wow. Ini guys, udah dirapiin tuh, gila ya. Jadi kecil banget. Tes wipernya. Oh wow. Oh, this one is not. Kelar guys. Cepet ya, kukira bakal lama loh. Ternyata cepet banget. Nah, sekarang saatnya bayar. Yeah, one rock chip only.
Iya, ini kartu namanya nih aku tadi ambil guys. So guys, jadi semua totalnya habis $73.45. Untuk perbaikin rock chipnya itu cuma $39.95 kayak $40. Terus ganti wiper satu set itu $19.95 which is $20. Ya. Oh. Jadi $15 itu. Jadi totalnya $30 tambah $40. Jadi $70 plus tax $3.50. Ya. It's quite nice. I like it. Oh, wipernya tajam banget lagi tuh, bersih. Wow, that's good guys. Jadi kita sudah siap menghantam. Wah, ini enak nih, bersihin kacanya bersih banget lagi. Tuh, dan ini jadi garansi banget guys ininya apa? Rock chipnya. Jadi dibilang kalau misalnya ada benang berkembang jadi benang, dibilang datang ke sini digaransi perbaikin. Kalau misalnya nggak bisa perbaikin, kita diganti kacanya seluruhnya, cuman bayar ongkos repairnya, ongkos labornya doang. Wow. Ya, sampai sini dulu guys video kita, semoga bermanfaat buat teman-teman. Seperti itulah di Kanada, jadi adalah hal yang sangat umum kalau misalnya kaca kalian tuh kena rock chip gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan kaget. Di sini tempatnya ada crystal glass, ada speedy glass, banyak, you name it, oke? Dan kadang masalah juga diperbaiki, bisa datang ke tempat-tempat umum kayak di supermarket gitu ya. Bye bye. Ini aku perjalanan menuju Home Depot. I think it is right. Tuh guys, di pojok kiri sana tuh ada mobil polisi itu lagi mengintip-ngintip, manja guys. Ya. Yeah. Jadi deg-degan kalau di sebelah ada polisi gitu sedang mengintipkan. Ini kenapa ini? Pasti lagi ada razia guys kayaknya nih. Itu di depan sana tuh lagi ada razia atau apa sih? Aku nggak tahu. Oh, Big Bean event. Wow. Ini sekarang aku lagi ke Home Depot Big Bean event, pantesan line up. Ini Marks itu tempat jual safety shoes dan lain-lain sebagainya. Kenapa bapak itu ngeliatin aku? Bagusin aja deh. Tadi aku guys baru aja pesen Subway sandwich buat Bobo dan aku di rumah karena kan sudah jam makan siang. Aku sudah kelaparan, bergetar badanku. Ini perut aku tidak bisa kosong guys. Sekarang aku mau perjalanan on the way ke rumah. Jadi ikutin terus ya. Jadi kalau kalian nyimak video-video aku sekarang ini akan bakal beda dengan suasana waktu apartemen lama ya. Kalau apartemen lama itu pasti aku sekitarnya downtown ya kan. Ini aku daerah south ya kan. Downtown sekarang bukan domisili aku di downtown sekarang guys. Ini cuaca sekarang nggak jelas ini, entah mendung atau ceria kah atau setengah ceria kan. Wow, seperti ini lagi suasana kita ya, jalan-jalan kita hari ini. Hari ini banyak yang mau kerjakan di rumah, cuman kalau sudah sampai rumah tuh bingung mau ngapain ya kan. Entah kita mau bersih-bersih lagi ya kan. Aku masih harus sortir itu barang-barang yang tidak perlu kita mau taruh ke Goodwill ya. Jadi di sini nih di Kanada nih ada macam-macam toko buat kalau kalian misalnya nyari barang-barang bekas. Kayak kita nih, aku kan tidak perlu, aku kasih ke Goodwill jadi orang bisa beli dengan harga murah paling $3 gitu loh kan.
Tapi kita ngasihnya ke GoTo itu donasi, jadi kita semacam kayak ya get rid of gitu loh ya. Oh, di depan itu ternyata tempat makan si Bubu yang suka itu. Tapi ntar malam aja order Uber Eats. Si Bubu suka yang Japanese restaurant barbecue itu tuh sebelah kanan depan itu. Aku baru tahu ya. Kok aku gemeteran guys, kayak kelaparan gitu guys, nggak tahu kenapa nih. Kayak gemeteran, tau kan kalau gemeteran kelaparan. Emang perut aku ini nggak bisa kosong sebentar aja ya. Bangun pagi harus diisi. Oh, karena jam sekarang ini dia tahu jam makan siang aku di Amazon kan jam makan siang aku jam 11. Ini udah jam setengah 12 ini guys. Oke, aku nggak tahu, coba nanti aku mau mampir ke rumah Mbak Anik nganterin apa balik oponya dia tuh. Dia punya Tupperware ya. Kemarin waktu dia ngasih bakso dia kasih pinjam itu Tupperware. Di rumah dia lagi nge-laundry dia. Tadi aku mau laundry, kata Bu, no, I will do that. Karena dia tidak percaya dengan sistem kerja laundry yang aku kerjakan ya. Dia tuh kalau dia ngerjakan laundry, aduh tutorialnya banyak kali ya kan. Pakaian putih dipisah, ini dipisah, bahan lembut, bahan kasar dipisah ya kan. Celana dalam dipisah. Aduh, aku bilang Bu, berapa lah istri kita nanti nih. Iya, tapi sudahlah. Itu urusan dia bayar listrik, bukan aku. Si Bubu bagian bayar listrik itu. Pokoknya sama dia tuh, untung aku punya pasangan seperti Bubu, orangnya rajin ya kan. Coba kalau pasangan yang nyuruh aku terus yang untuk kerjain, langsung aku sepak terjang itu ke Danau Toba itu. Pasangan seperti itu. Jadi kalau kita pasangan, kita harus saling kerjasama ya kan. Jangan memberatkan sebelah. Kalau yang cuma memberatkan sebelah, aku lebih baik hidup sendiri. Aku tidak suka diperbudak seperti itu. Ya biasalah. Makanya si Bubu juga ngeliat aku mandiri, dia seneng ya kan. Bubu juga, aku seneng ngeliat Bubu tuh mandiri. Dia nggak terlalu manja ya kan, tidak harus begini begitu. Makan pun nggak terlalu banyak bawelnya, nggak dia. Jadi gampang. Nah ini ada Walmart di sini, TNT. Jadi sekarang kok kalau ke TNT bisa ke sini dekat ya kan. Itu kayak mobil teman aku tuh yang putih itu. Jangan-jangan teman aku mungkin dia mau kerja dia. Ini yang putih sedan depan kiri itu. Ini cuacanya kayak mendung nggak mendung. Sini ada Good Life Fitness, tapi ngapain aku fitness lagi, buang-buang duit. Berapa kali aku jadi member, ujung-ujungnya aku juga, oh iya nih kayak temen aku nih, BNG nih, jangan-jangan. Yang ini depan mobil ini nih, iya kayak teman aku deh. Iya bukan sih? Iya atau bukan? BNG, I don't know. Is that him or no? Bener. Ini Maserati apa bukan kan? Soalnya mobilnya tuh kayak gini, Hyundai kalau nggak salah. Cuma di putih tulisannya kayak model-model Maserati gitu. Ini bukan sih. Si Louis teman aku ini orang, dia Filipina campur Meksiko. BNG aku lupa. Apakah benar dia? Ya sudahlah. Ya cuaca sekarang. Ini pohon-pohon sudah mulai menguning guys. Kalau kalian lihat sebelah kiri kanan itu sudah mulai kuning. Aduh, sebentar lagi udahlah winter lah. Selamat datang winter. Makanya aku udah males banget cari kerja part time gitu tempat lain gitu kan. Mendingan dia masih satu kerja aja udah cukup lah. Tapi Mas Panda tuh orangnya suka kerja guys. Karena begini, kalau kita masih muda, kalau kita bisa kerja part time, uangnya kita tabung buat tabungan ya kan, entah buat beli apa atau berlibur gitu. That's me. Kayaknya bukan teman aku itu. Beda mobil. Ini tinggal nunggu appointment buat ganti ban nih. Ban ini terganti supaya safe nanti di winter ya kan. Supaya tenang nanti deh kalau nge-drive kemana-mana kan. Ini suasana jalan tol seperti ini guys kalau di sini. Ini hari Sabtu ya. Tidak terlalu padat, tidak terlalu ramai. Tuh ada mobil kebakaran ngiung-ngiung tuh. Angin kencang kali kalau buka jendela.
merapin peralatan-peralatan kamera aku. Karena aku sekarang nggak tahu mereka di mana posisinya, di mana posisi di mana gitu kan. Anthony Hyundai. Nah udah, habis ini kita keluar lah di Ellerslie Road. Ini windshield aku sudah kuperbaiki ini, jadi damai kan, pikiran tidak terganggu-ganggu pikiran. Karena itu kemarin udah lama aku mau perbaikin, cuman nunggu besok akhirnya sekarang. Gitu. Sekalian aku ganti wiper karena wiper ini sudah setahun tidak diganti. Biasanya kalau mobil tuh di sini harus ganti setahun sekali guys, karena wiper itu kan bersihin salju, jadi kan tajam itu kan salju itu. Nah kayak gini kan ini sekarang udah bagus, makanya sekali nyapu dia bersih sekali nih wiper jadinya. Ellerslie Road, exit only. Seperti ini. Nah ini kita jalan dari belakang apartemen guys, jadi bukan dari depan dari Amazon, ini dari belakang. Jadi inilah jalan rutinitas aku. Oh udah maju, jadi aku harus nunggu mobil ini nih, karena aku mau ngambil ke kiri nih. Motong ini bisa motong langsung ya. Susah ini guys mau motongnya langsung nih. Oh dapat langsung ya, puji Tuhan. Emang rezeki anak soleh gitu kan. Karena aku langsung motong ke sini langsung nih, kan pendek banget kan tuh. Wah Egi, hai Egi. Pasti orang Indonesia kali ini, atau jangan-jangan orang apa nih Egi. Egi. Dan daerah sini nih, daerahnya damai-damai saja ya. Di sini jangan kalian kaget ya kalau ngeliat nenek-nenek nyetir sini umur 55, 60 masih nyetir kayak sebelahku ini kan, Inang, ibu-ibu nenek ini kan usianya mungkin sudah mencapai 100 tahun aku rasa ya. Tak mungkin lah 100 tahun masih nyetir. Kau ini terlalu baik kali Bang Victor. Langsung aja potong. Kalau si Bubu nggak mau tuh, dia nunggu. Dan kalau aku kan biasa lah supir tembak, supir Medan sini kan. Sat nyetir. Kalau Bubu langsung dia pegang. Kalau aku bikin kayak gitu langsung dia pegang door pintu gitu. Oh my god. Bubu selalu gitu dia. Ini pohon sudah mulai kuning-kuning daerah sini guys. Cantik-cantik kali. Kita harus ada foto session nih daerah sini ya kan. Inilah perjalanan aku kalau pulang ini ke rumah. Seperti ini. Sebelah kiri, sebelah kanan itu Mercedes-Benz. Sebelah kanan ini kan showroom Mercedes-Benz di Edmonton. Kenapa di South ya tahu sendiri lah. Mungkin karena di South ini banyak yang orang yang tajir melintir di sini kan. Orang-orang sultan biasanya tinggal di South ya kan. Nah itu Mercedes-Benz tuh sebelah kanan nih guys. Kelihatan nggak ya? Aduh, tuh sebelah kanan itu Mercedes-Benz tuh. Nah itu dia tuh. Nah itu Mercedes-Benz tuh sebelah kanan, showroomnya guys. Jadi dekat kali ke rumah. Doakan lah guys ya, biar siapa tuh Mas Panda bisa ganti Mercedes-Benz gitu kan. Seperti kakak iparku, di setiap tahun ganti Mercedes-Benz. Aku belum pernah coba pakai Mercedes-Benz, nggak tahu ya mobil Eropa itu. Kayaknya besar sekali bagi aku. Aku udah cukup sini, Lexus sudah enak. Nah ini kan jalan sini enak guys, jalan-jalan di sini nih. Aku suka rumah ini, daerah sini nih, makanya aku pas ngeliat alert gitu suka suasananya ya kan. Makanya juga Mbak Andi kan kenapa pilih daerah sini, ini daerahnya tuh tenang gitu daripada daerah kayak daerah West gitu. Di sini ini kalau kita bilang kayak BSD lah ya. BSD ya kayak ini BSD kan, Bekasi sonoan dikit. Atau Bantar Gebang sonoan dikit. Nah ini Kavana, ini perumahan Kavana nih. Di sini teman aku ada beli dia kemarin rumah di sini. Padahal suami istri kerjanya cuma biasa aja gitu ya. Cuman gitu kalau Kanada ini, kalau kamu nggak mesti kamu harus kerja bagus terus kamu bisa beli rumah, enggak. Yang penting suami istri penghasilan misalnya 40.000, terus istrinya 30.000, digabung 70.000, kamu bisa beli rumah-rumah single unit kayak begini, yang townhouse kayak gitu ya.
Kenapa Mas Fanda nggak beli townhouse? Capek pemeliharaannya guys, aku cuma berdua ya kan. Ntar maaf kata kalau si Bubut sudah tiada gitu kan. Aduh jangan lah ya. Aku sendiri, aku kan orang yang males bersihin rumah sendiri gitu. Karena dulu waktu masih kecil, aku kan udah sering cerita, aku sering suruh bersih, dibully sama mamaku untuk ngepel dan lain-lainnya. Makanya sekarang udah males. Mendingan hidup yang simple di apartemen kan, gak pusing ya kan. Bangun tidur ke dapur, mandi, jalan-jalan keluar, udah. Hidup ini apa lagi? Ya karena itu apartemen kita sudah kelihatan. Kok ini gelap ya guys? Karena mendung ya guys. Ini mau hujan kali ya. Si Bubu pasti di rumah sudah sibuk-sibuk nyapu dia tuh kan. Oh itu udah orang potong jalan. Oh ada potong jalan ke sana guys. Si abang-abang itu. Oh di belakang sini ada jalan-jalan kecil guys ternyata. Baru tahu kan. Ini dia nih. Si Opung ini mau nyebrang. Ayo Opung, nyebrang kau dulu Opung. Nah, aku berhenti Opung. Take your time. Iya. Iya Opung, aku tunggu kau Opung. Si Opung ini. Nah ini sebelah kiri ini nih yang bungalow ini, rumahnya gede banget kayak rumah dinas papaku dulu waktu di Jambi kayak gitu, segede gitu guys. Orang luas tanahnya aja tuh hampir 3.000 meter lebih loh. Ada lapangan tenis nih, badminton, terus lapangan tamannya gede. Gila gede banget itu rumah. Nah ini orang-orang pada jalan-jalan, pacaran lah kau ya. Anjingnya pacaran, majikannya juga ikutan pacaran tuh guys. Nah ini apartemennya. Sampailah kita. Oh, aku harus belok kanan. Aku mau parkir di luar kan hari ini. Males lah parkir di luar. Ini aku nggak bisa set itunya, mungkin karena safety ya. Mereka nggak mengizinkan kita untuk save di kaca spion ini. Tapi cobalah nanti gue tanya orang-orang sini, mungkin mereka ada yang set up. Oke guys, aku sudah sampai. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.